pikir masak-masak. Menikah itu enggak gampang, karena ada generasi yang akan kau lahirkan. Dan akan jadi apa generasi itu? Cepat renungkan. Walaupun papa di surga sudah mempersiapkan 9 generasi dan akhirnya dapat Daud. Renungkan. Daud pun masih gagal. Betul tidak? Itu yang saya takut ketika pewahyuan itu datang. Yang dipersiapkan 9 generasi saja masih bisa gagal, apalagi yang gak dipersiapkan. Gereja Tuhan, saya minta jangan berhenti khotbah tentang keluarga, karena ini yang Tuhan cari. Maka itu mulai hari ini saudara renungkan, mengapa kelahiran orang-orang hebat di Alkitab itu ditulis begitu rupa. Kawin dengan siapa jadinya apa? Karena papa mau lihat generasi berikut itu jadi apa. Saya lari agak jauh dulu. 2 Samuel pasal 7. Papa, engkau jamah kami semua supaya hari ini kami menyadari akan tanggung jawab. Mulai 18. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduklah ia di hadapan Yahweh sambil berkata, hari itu Daud baru dilantik jadi raja atas seluruh Israel. Lalu dia sadar siapa dia. Kalau saya ambil contoh ini seperti Barack Obama yang dilantik jadi presiden Amerika. Dia pun seperti Daud, artinya dia berkata, kemudian duduklah ia di hadapan Yahweh sambil berkata, siapakah aku ini ya Yahweh Tuhan, dan siapakah keluarga? Siapa mikir Barack Obama akan jadi presiden? Umur 2 tahun papa mamanya cerai. Umur 5 tahun ibunya kawin lagi dengan orang Indonesia. Umur 6 tahun dia bersama ibunya harus ikut bapak tirinya ke Jakarta. Menjelang dia naik kelas 6 SD, ibunya melahirkan anak kedua yang namanya Maya dari bapak orang Indonesia itu. Mereka kerepotan untuk ngurus Obama kecil ini. Lalu mereka sepakat untuk Obama dipulangkan ke Amerika. Saudara bayangkan penderitaan anak. Belum kelas 6 SD dia harus tinggal dengan opa-omanya di Hawaii. Jadi buat Obama, papa mamanya adalah kakek neneknya, bukan bapak, bukan ibu kandungnya dan bapak tirinya. Hidupnya penuh penderitaan. Tapi Tuhan bukakan jalan untuk dia jadi orang hebat. Nah, Daud juga seperti itu. Ketika dia sudah menjadi raja atas Israel, dia sadar siapakah aku ini ya Yahweh Tuhan, siapakah keluargaku, sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian. Dan hal ini masih kurang di matamu ya Yahweh Tuhan. Sebab itu engkau telah berfirman juga. Dengarkan laki-laki, pria-pria, suami-suami, dengar firman ini. Saya tidak menemukan ayat lain yang lebih hebat di Alkitab tentang suami atau pria atau ayah kecuali ayat ini. Sebagai laki-laki, yang paling penting bukan berapa tebal kumismu. Maaf, jangan tersinggung. Berapa gede otot di lenganmu. Tidak. Sebagai laki-laki yang penting adalah apa firman Tuhanmu buat keluargamu. Catat ini baik-baik. Hal ini masih kurang ya Yahweh Tuhan. Daud bukan mau sombong, bukan dia gak puas menjadi raja, tapi yang dia tahu adalah hal ini masih kurang. Bukan karena dia gak puas jadi raja, enggak. Yang dia katakan adalah, maka itu engkau berfirman juga untuk keluarga hambamu ini. Saya tahu waktu saya mau menikah, firman apa yang Tuhan percayakan kepada saya sebagai calon suami dan calon ayah. Saya tahu gara-gara ayat ini. Dengarkan laki-laki, bukan berapa juta dolar duitmu, bukan berapa banyak sertifikat tanahmu. Sebagai laki-laki, dengarkan anak-anak muda,
Dengarkan adik-adik, anak-anak yang kau masih SD, SMP yang dengar hari ini, siapkan dirimu. Suatu hari Papa di surga harus berfirman kepadamu tentang keluargamu. Katakan amin. Bukan tentang apa-apa. Catat dan simpan ayat ini. Sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini. Dalam apa? Ayo, dalam apa? Masa yang masih jauh. Dan Tuhan jamaah kami telah memperlihatkan kepadaku apa? Serentetan manusia yang akan datang. Ya Yahweh Tuhan. Siapa serentetan manusia yang akan datang menurut saudara? Coba jawab, siapa orang-orang itu? Keturunannya, betul. Betapa bahagianya orang tua kalau Yahweh berfirman kepada keluarga saudara bahwa ada serentetan manusia dari anak-anakmu, cucu-cucumu, cicit-cicitmu, terus sekian jauh. Saudara, tahun 70-an saya dapat pewahyuan ayat ini. Dan saya percaya di hari itu Daud sudah melihat Yesus, salah satu keturunan. Dalam masa masih jauh, engkau telah tunjukkan kepadaku akan lahir serentetan manusia dari pernikahanku. Oh, ini dahsyat sekali. Orang tua dengan yang disebut kekayaan, ya, bagi semua orang tua atau keluarga di dunia ini, catat baik-baik. Itu bukan emasnya berapa kilo, bukan berapa juta dolar depositonya, bukan berapa banyak kekayaannya. Dengarkan, yang disebut kekayaan adalah benda bagi Bapa di surga untuk semua keluarga. Itu adalah anak-anak. Katakan amin, siapa? Itu adalah anak-anak, bukan yang lain. Saudara, apa firman Tuhan untuk keluarga kita masing-masing? Cari. Yang mau dekat-dekat menikah, cari ini. Apa firman Tuhan untuk keluarga? Saya stop dulu di bagian ini. Saya beralih kepada ilmu jiwa. Menurut saudara, yang lebih susah diatur itu anak orang atau anak binatang? Coba jawab. Oke. Menurut saudara, yang perlu sekolah itu anak orang atau anak binatang? Oke. Logika saudara berkata apa? Yang perlu pemimpin itu binatang atau orang? Logika ya. Saya nggak tanya fakta. Logika. Yang perlu pemimpin itu binatang atau orang? Jawabnya jujur, binatang. Saya buktikan. Kalau saudara berkata binatang yang perlu pemimpin, buktinya sampai hari ini nggak ada pilkada di kalangan binatang. Loh, betul tidak? Kapan binatang pilih gubernur? Nggak ada. Jadi secara fakta, siapa yang perlu pemimpin? Manusia. Kalau saudara baca kitab Amsal akan kagum. Ternyata nggak ada dunia binatang manapun yang perlu pemimpin. Padahal logika kita, khususnya mereka perlu pemimpin, bukan kita. Kita ini sudah punya pemimpin saja masih miring-miring. Betul tidak? Itu manusia. Nah, dari semua contoh ini kita belajar. Kalau begitu bagaimana ini manusia? Maka jawabannya, orang tua itu pegang peranan penting. Saya lanjutkan. Menurut saudara, binatang atau anak binatang atau anak manusia yang perlu dijaga supaya nggak terpengaruh sifat yang lain? Ayo, manusia atau binatang? Yang betul. Benar? Ya betul, benar. Saya mau buktikan. Kalau saudara punya seekor kucing, begitu melahirkan cuma satu anaknya, terus kucingnya mati, induknya itu mati,